Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di eksperimen kuasi di bab 6. Kita masuk di bab 6, Interrupted Time Series Design. Nah, ini sering disebut rancangan runtut waktu ya, atau runtun waktu ya, atau rangkaian waktu ya. Jadi ini prinsipnya sama, itu mengacu ke rancangan interrupted time series ya, interrupted time series design. Nah, rancangan interrupted time series ini itu adalah rancangan eksperimen kuasi yang agak jarang ya kita temui di psikologi ya. Nah, ini sebenarnya cukup disayangkan ya, karena rancangan ini tuh memiliki beberapa keunggulan ya, termasuk menurut Sedis Cook and Campbell itu ini merupakan salah satu rancangan yang paling efektif ya, dan kuat ya, powerful ya, di antara rancangan eksperimen kuasi lainnya ya. Nah, ini walaupun memang tidak semuanya bisa mengatasi ancaman terhadap validitas internal ya, terutama nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, salah satu keunggulan lain adalah rancangan ini menggunakan data sekunder ya. Nah, ini berarti bahwa peneliti itu tidak perlu melakukan intervensi sendiri itu ya, dan tidak perlu mengukur variabelnya sendiri gitu. Jadi nanti kita bahas ya. Jadi peneliti itu hanya mengumpulkan data sekunder ya, dari database ya, pangkalan data, kemudian melakukan analisis. Nah, ini juga mungkin merupakan salah satu yang alternatif ya untuk mahasiswa ya di era pandemi ini, lebih bisa melakukan juga penelitian interrupted time series ini gitu ya, karena ini menggunakan data sekunder. Kemudian juga ini kita punya banyak data sekunder ya, misalnya data IFLS, Indonesian Family Life Survey, data survei kesehatan masyarakat itu ada, dan banyak data lainnya ya, nanti bisa kita bahas lebih lanjut ya. Nah, ini mungkin sedikit terasa agak aneh ya, karena selama ini kita informasinya adalah bahwa peneliti itu harus melakukan intervensi gitu ya dalam eksperimen ya, karena biasanya yang dibandingkan itu dalam penelitian eksperimen dan survei itu bahwa ada intervensi di penelitian eksperimen ya, tapi di sini intervensinya sebenarnya tidak harus dilakukan oleh peneliti langsung gitu ya. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Jadi di sini kita interrupted time series ini bukan peneliti yang melakukan intervensi, tapi merupakan biasanya lebih banyak itu walaupun bisa saja gitu ya, tapi lebih sering itu peneliti itu menggunakan data ya, data efek akibat dari sebuah intervensi dari orang lain ya, pihak lain. Ini bisa seperti kebijakan negara ya, polisi ya, penetapan kebijakan gitu ya, ditetapkan oleh institusi tertentu gitu ya, atau kejadian-kejadian tertentu, misalnya kejadian pandemi ya terkait COVID ya, itu juga sudah ada ya penelitiannya menggunakan interrupted time series. Nah, interrupted time series itu prinsipnya adalah observasi ya, berseri ya, dalam jumlah besar ya, terhadap suatu variabel ya, dalam jangka waktu tertentu gitu. Nah, ini bisa di dalam satu unit, misalnya satu individu diamati secara berulang-ulang gitu ya, diikuti ya, diukur pada banyak titik itu ya, banyak titik waktu ya, kemudian diamati
setelah ada interupsi, ada intervensi itu bagaimana keadaannya gitu. Nah, selain pada satu unit, bisa juga pada unit yang berbeda tetapi mirip ya. Misalnya pada angka kecelakaan lalu lintas ya pada beberapa kota ya, efek efek kebijakan terkait transportasi yaitu dinilai diteliti efeknya apa terhadap tingkat kecelakaan itu. Jadi yang diteliti, yang dibandingkan adalah tingkat kecelakaan sebelum dan setelah intervensi ya. Nah, di sini seperti saya sampaikan tadi, itu peneliti itu tidak melakukan intervensi, tapi hanya ya dalam tanda kutip itu hanya mengidentifikasi kapan interupsi atau intervensi itu terjadi gitu ya. Nah, harapannya ya ada perbedaan setelah interupsi itu gitu ya. Jadi nanti kita lihat ya secara visual itu sangat bagus ya time series itu. Jadi ada titik kebijakan, nanti kita bisa lihat ya. Nah, ini juga sudah saya singgung tadi, banyak digunakan untuk mengetahui efek dari kebijakan, misalnya pada iklan layanan masyarakat terkait kesehatan, terkait penggunaan digital, terkait pendidikan, yaitu bisa ya diteliti dengan ini. Terus terkait kesehatan anak ya, product safety, kemudian kalau di Amerika itu gun control ya, kontrol terhadap senjata api gitu ya. Kemudian human rights itu juga ada, kecelakaan lalu lintas tadi sudah saya sebutkan. Terus konsumerisme ya, atau staff purchasing, tingkat pembelian sesuatu setelah ada intervensi ya. Nanti kita akan sampaikan contoh-contohnya ya. Nah, ada beberapa tipe efek dari interupsi gitu ya. Nah, nanti ada yang perubahan akibat interupsi itu terjadi perubahan intercept ya, atau perubahan level ya, kemudian perubahan slopes, continuous atau discontinuous, dan immediate atau delayed gitu ya. Jadi perubahan intercept itu prinsipnya, atau level itu ya, misalnya sebelum intervensi itu reratanya sekian, terus dia setelah intervensi reratanya sekian gitu ya. Kalau slopes itu kemiringannya ya, jadi nanti setelah interupsi itu tren dari skor individu itu atau apapun yang dibandingkan itu lebih tajam naik atau lebih tajam turun gitu ya. Nanti kita sampaikan contoh-contohnya ya. Nah, continuous or discontinuous itu kalau efeknya itu apakah terus terjadi sepanjang waktu ataukah tidak gitu ya. Yang tidak otomatis ini discontinuous gitu ya, efeknya itu hilang gitu ya. Nah, kemudian immediate or delayed effects. Jadi setelah intervensi itu ada yang efeknya langsung terlihat di grafik itu, di outputnya gitu ya, ataukah efeknya tertunda. Nah, efek yang langsung immediate tentu saja itu akan lebih mudah diidentifikasi atau diinterpretasi ya. Jadi bisa kita lihat, oh ya memang karena ada interupsi ini, misalnya ada peningkatan kenaikan harga BBM ya, kemudian terlihat pada setelah hari itu konsumsi BBM itu berubah ya. Seperti dulu kan pernah terjadi peningkatan harga Pertamax ya, yang meningkat hanya Pertamax saja, kemudian peningkatan harga premium gitu ya. Jadi harga premium saja yang naik, Pertamax nggak naik gitu. Nah, ini berefek pada konsumsi Pertamax. Jadi yang setelah
premium dinaikkan, harganya itu tidak selisih sedikit saja sama Pertamax itu. Jadi masyarakat kemudian daripada beli premium, saya beli Pertamax saja lah gitu. Nah, Pertamaxnya itu konsumsinya naik tinggi ya. Itu immediate effects ya. Kalau delayed itu otomatis ini lebih sulit diinterpretasi karena efeknya itu lama ya, jauh dari intervensi itu gitu. Nah, ini lebih sulit diinterpretasi karena perlu ada dukungan teoritis ya, kapan perubahan itu diharapkan terjadi ya. Nanti ada yang efek dari aborsi terhadap tingkat kejahatan, yaitu efeknya lama banget itu ya, sampai hampir 20 tahun baru terlihat efek. Nah, misalnya ini perlu tambahan dukungan teoritis tadi ya, untuk lebih meyakinkan bahwa memang perubahannya itu nanti terjadi delayed gitu ya, tertunda gitu. Nah, misalnya penggunaan alat kontrasepsi, pengenalan alat kontrasepsi baru itu otomatis dampaknya itu paling cepat itu 9 bulan gitu ya, terhadap peningkatan penurunan kelahiran gitu ya. Mengapa ya? Karena kalau kita tetapkan sekarang, nah yang proses kehamilan itu bisa dilihat dari jumlah bayi lahir itu, tingkat kelahiran itu baru bisa kita lihat 9 bulan kemudian gitu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi terkait dukungan teoritis. Jadi perlu ada background teoritis yang lebih bisa menjelaskan gitu ya. Itu. Nah, ini desain atau rancangan interrupted time series. Jadi ada beragam titik observasi gitu ya. Kemudian ada X masih ingat, itu adalah titik ketika ada interupsi ya, atau ada intervensi gitu. Nah, kemudian dia dilihat setelahnya itu O6 sampai O10 itu apakah ada perbedaan itu ya dibanding O1 sampai O5 itu. Nah, contohnya di sini adalah efek dari penerapan tarif telepon baru gitu ya. Ini yang dicontohkan di Shadis, Cook and Campbell, penelitiannya McSweeney. Nah, ini jadi ada penerapan tarif telepon baru gitu ya. Jadi yang biasanya itu local directory assistant calls itu jadi menelpon operator untuk tanya nomor telepon ya, tanya nomor teleponnya si A itu. Ini masih landline ya, telepon rumah ya, tahun 70-an itu. Nah, jadi kalau menelpon operator untuk bertanya, kalau itu lokal dalam kota, itu yang tadinya gratis itu ya, kemudian nggak gratis itu ya, kemudian ditetapkan biaya gitu. Nah, di sini terlihat di grafik ini itu ya, di grafik ini terlihat bahwa di sini setelah ada interceptnya ini ya, yang warna yang titik-titik ini ya, garis putus-putus ini ya, ini interceptnya penetapan penetapan tarif barunya. Nah, di sini kita lihat time seriesnya itu, ini adalah jumlah rata telepon ya, local directory assistant calls, telepon ke operator itu trennya seperti ini di rate-nya di sini. Nah, setelah, karena ini masih gratis ya sebelum interupsi ya, sebelum intervensi. Nah, setelah ada tarif dia turun ya, jadi segini gitu ya, jadi segini. Nah, ini
di yang tengah ini yang long distance ya. Long distance itu nggak berubah ya. Kalau long distance selalu ada tarifnya gitu ya. Tapi sebelumnya yang lokal gratis, setelah itu nggak gratis gitu. Nah, beberapa ancaman terhadap validitas internal pada studi McSweeney ini. Jadi apakah dengan desain ini ada regression, selection, attrition, testing, history, dan maturation? Ada nggak ancaman-ancaman ini gitu ya? Kalau di sini kan kita lihat bisa kita lihat di sini ada penurunan drastis gitu kan, penurunan drastis jumlah telepon ya sesudah penerapan tarif baru gitu. Nah, apakah penurunannya itu karena memang tarif baru itu ataukah hal lain gitu ya? Nah, ini kan prinsipnya ini adalah ancaman terhadap validitas internal gitu ya. Ada ancaman terhadap regresi? Tidak ya, tidak, karena tingkatnya ini kan selalu sama tingkatnya di sini gitu ya. Terlihat nih garis regresinya itu ya gini gitu kan, meningkat terus lah ini dari sini. Ini ada apa? Berarti ini ada jeda waktu ya. Jadi ini menunjukkan dari sini 1962, ini 1971. Jadi ini ada gap 10 tahun. Jadi trennya itu kan menaik terus gitu ya. Menaik terus gitu di sini. Nah, di sini kemudian penetapannya itu di sini. Nah, ini mulai disetujui ya peraturannya itu gitu. Jadi dia udah mulai turun gitu. Tapi drastisnya itu ketika penerapan tarif baru gitu. Jadi regression artifacts atau regression to the mean, ancaman itu nggak ada gitu ya. Nah, apakah selection tidak juga gitu ya, karena ya ini kan individunya sama, individunya semua catatan dari perusahaan telepon gitu. Jadi tidak ada pemilihan secara spesifik ya. Ini dari Ohio ya, jadi seluruh kota itu ya. Apakah ada attrition ya, atau apakah ada dropouts ya? Tidak ada dropouts gitu ya. Jadi apakah kekhawatirannya jangan-jangan ini karena orangnya terus nggak pakai telepon gitu ya, terus orangnya hilang atau nggak pakai telepon lagi atau berhenti berlangganan telepon ya. Enggak ya, karena itu sangat mudah dideteksi dari catatan pelanggan gitu kan. Pelanggannya itu tetap banyak kok gitu ya. Nah, apakah ada testing, ada kesalahan pengukuran gitu kan? Enggak juga, karena ini kan pengukurannya kan atau pengukurannya ini kan terkait pengukuran dari si perusahaannya gitu kan. Dan individu enggak bereaksi terkait pengukuran itu gitu ya. Nah, apakah ada efek histori, apakah ada kejadian-kejadian lain di titik ini ya, di tahun 1973 ini yang membuat si pelanggan ini berhenti menggunakan jasa operator gitu ya. Nah, di sini tidak ditemukan ada event atau ada kejadian lain selain penurunan itu gitu ya. Nah, apakah ada efek maturation? Tidak juga gitu ya tadi. Jadi ini maturation kan bisa kita lihat bahwa ini tadi ya mirip alasannya regresi ya. Ini kan sudah terekam sejak 1960-an gitu kan. Itu. Jadi kalau ada maturation ya otomatis ini sejak di sini itu turun terus gitu loh. Oke. Nah, ini mengapa? Jadi ini alasan-alasan terhadap ancaman-ancaman terhadap validitas internal ini tidak terbukti pada kasus si
McSweeney ini ya, studinya McSweeney ini gitu. Nah, yang kedua itu adalah perubahan in slope ya, tadi ya, tingkat kemiringan dari efeknya gitu ya. Nah, ini contohnya adalah penerapan reformasi hukum kejahatan seksual di Kanada ya, studinya Roberts dan Gebotis gitu ya. Jadi ada kebijakan ya, reformasi di hukum kejahatan seksual di Kanada gitu ya. Jadi ada penambahan kategori baru terkait kejahatan seksual dan adanya dukungan lebih untuk pelaporan. Nah, kita lihat efeknya apa gitu ya. Nah, di sini kita lihat setelah intervensi itu pada tahun 1983 itu slope-nya kemudian naik gitu ya. Slope-nya itu kemudian naik. Jadi kita lihat di sini yang tadinya itu meningkat gitu kan, tapi slope-nya nggak tinggi, nggak drastis ya. Nah, kemudian setelah itu naiknya itu slope-nya menanjak gitu. Slope-nya menanjak gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa ada perubahan ya, perilaku masyarakat gitu ya, perilaku melaporkan ya ke penyerangan atau kejahatan seksual setelah adanya reformasi di peraturan ini gitu. Nah, kita lihat ini apa saja yang ancaman terhadap validitasnya. Nah, di sini ada efek histori ya. Jadi ada publikasi yang besar gitu ya, yang kemungkinan itu membuat orang lebih sadar. Jadi adanya kesadaran ini, adanya kan ada, berarti di sini ada peningkatan pengetahuan masyarakat gitu ya. Oh, ternyata saya bisa melaporkan hal itu gitu ya, melaporkan adanya kejahatan seksual seperti ini gitu ya. Nah, itu jadi dia meningkat berkeinginan melapor, bukan spesifik dari adanya perubahan peraturan itu gitu, tapi lebih dari adanya kesadaran dia gitu. Nah, kemudian di sini juga ada ancaman terhadap validitas internal instrumentation gitu ya. Jadi karena tadi kita lihat ada penambahan kategori baru ya di peraturan baru itu yang sebelumnya tidak dimasukkan dalam penyerangan seksual ya. Di situ ada istri mengadukan suami, itu bisa di peraturan yang baru gitu ya. Suami mengadukan istri ya, ini maksudnya ya. Kemudian serangan terhadap pria itu juga masuk gitu ya, juga masuk di dalam kategorinya gitu ya. Nah, ini otomatis adanya pertambahan ini dikhawatirkan ini yang ada kenaikannya itu karena ada pertambahan kategori ini gitu loh, bukan karena adanya perubahan kebijakan itu tadi gitu. Jadi ini adanya efek instrumentation, adanya perubahan dalam instrumen pengukurannya gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah delayed effect ya. Tadi ini kan ada konteks imediasi ya, apakah efeknya itu langsung ataukah tertunda gitu ya. Nah, di sini ada penelitiannya Hankin, yaitu efek label peringatan alkohol terhadap prenatal drinking ya. Ini efeknya tertunda sekitar 7 bulan. Jadi ada apa itu label ya, peringatan di botol alkohol gitu ya, di botol alkohol bahwa wanita hamil itu sebaiknya tidak minum minuman beralkohol gitu. Nah, setelah itu disahkan gitu kan, itu kan efeknya nggak langsung terjadi penurunan konsumsi alkohol oleh ibu hamil, nggak langsung gitu ya.
Karena pertama kan itu perlu diproduksi dulu gitu kan, diproduksi, labelnya diproduksi, kemudian labelnya ditempel, kemudian disebarkan, ditempel di minuman beralkohol itu. Nah kemudian kan baru dia stoknya tersebar ke supermarket gitu ya. Nah sementara di supermarket tersebut masih ada stok yang belum ada labelnya itu gitu. Jadi menghabiskan stok dulu, baru terlihat 7 bulan kemudian terjadi penurunan konsumsi alkohol pada wanita hamil gitu ya, di Amerika ya ini ya. Nah juga ada penelitiannya Donohue dan Levitt ya, jadi John Donohue sama Stephen D. Levitt itu efek legalisasi aborsi terhadap tingkat kejahatan. Nah ini bisa saya sampaikan juga nanti artikelnya ya. Nah jadi penelitiannya Donohue dan Levitt ini judulnya itu The Impact of Legalized Abortion on Crime gitu ya. Jadi mereka meneliti apakah ada efek dari penerapan legalisasi aborsi terhadap level tingkat kejahatan itu ya. Jadi di selama tahun 70-an sampai tahun 2000 itu tingkat kejahatan itu menurun gitu ya. Jadi secara umum menurun, tapi penurunannya itu mulai sekitar tahun 90-an gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini trennya itu naik gitu kan. Trennya naik, baru kemudian setelah 90-an ini turun gitu. Nah, menurut Levitt, Donohue dan Levitt itu ini diakibatkan karena adanya penerapan peraturan legalisasi aborsi di tahun 70 ya, di beberapa negara bagian, dan tahun 73 di penerapan di seluruh negara bagian itu ya. Jadi karena ada legalisasi aborsi di sini gitu ya, 18 sampai 20 tahun kemudian itu baru terlihat efeknya gitu. Jadi menurut Levitt itu penurunan angka kejahatan di sini itu karena memang generasinya itu hilang gitu loh. Karena pelaku kejahatan itu ya secara umum itu African American yang unwanted child gitu ya. Jadi anak-anak unprivileged gitu ya. Dia African American tinggal di tempat yang rawan, yang miskin gitu ya, daerah miskin ya, yang membuat mereka itu cenderung lebih banyak melakukan kejahatan gitu. Nah, karena di sini itu legalisasi aborsi, berarti 18 tahun kemudian itu anak yang harusnya ada di sini itu sudah diaborsi di sini gitu loh. Generasi yang pelaku kejahatan itu gitu. Nah, itu teori yang disampaikan oleh Donohue dan Levitt itu ya. Jadi ini delay-nya itu sampai 18 sampai 20 tahun gitu ya. Nah, Levitt itu, Donohue dan Levitt itu menyampaikan juga beberapa argumen gitu ya, bahwa tahun 70 itu baru ditetapkan di beberapa negara bagian, tahun 73 itu diterapkan seluruh negara bagian, seluruh negara gitu ya, seluruh wilayah. Nah, yang tahun 70-an duluan itu menerapkan legalisasi aborsi itu lebih duluan turun gitu ya tingkat kejahatannya dibanding yang
menerapkan tahun 73, yaitu salah satu argumennya Donohue dan Levitt gitu ya. Jadi di sini di Amerika waktu itu juga para ahli itu bingung ya, loh kenapa kok di tahun 90 ini harapan kita itu crime itu akan naik, kok ini kok malah turun terus gitu ya. Ada apa ini ya? Nah, penjelasannya sih Donohue dan Levitt itu seperti ini gitu ya, karena itu efek dari legalisasi aborsi. Nah juga Donohue dan Levitt itu berargumen ada negara-negara bagian tertentu yang walaupun sudah dilegalkan itu, tapi mereka ada negara-negara bagian tertentu yang konservatif gitu ya. Bagian selatan Amerika yaitu juga seperti Dakota ya, kalau disebutkan di Sediscook itu, dibanding kota-kota yang mereka sangat mudah, sangat liberal, sangat mudah melakukan aborsi ya, seperti California, New York ya, Washington ya, itu penurunannya itu lebih cepat di kota-kota yang bisa langsung mereka melakukan aborsi setelah penerapan peraturan aborsi itu tadi gitu ya. Nah kemudian Levitt juga Donohue dan Levitt itu menyampaikan ini juga kondisi yang sama itu terbukti terjadi di Kanada ya, di Australia dan Romania ya, di Eropa Timur ya. Nah itu Donohue dan Levitt ini tingkat crime-nya ya, tingkat crime-nya ya. Tingkat crime victimization ya, ini terus menurun ya sejak tahun 70-an. Nah, kemudian total aborsi itu terus meningkat ya setelah legalisasi itu, kemudian stabil di tahun 80-an ya sampai tahun 90. Nah, mungkin sudah pada pernah mendengar ya, jadi legalisasi aborsi dan angka kejadian itu juga salah satu tema utama di bukunya Levitt ya, tidak sama Donohue ya. Ini tahun 2005 itu Levitt bekerja sama Dubner itu jurnalis ya, dia menyampaikan mereka menyampaikan salah satunya hasil penelitian itu di buku Freakonomics ini buku yang bagus ya, menarik ya, ada karena dia pendekatannya statistik ya, data statistik gitu untuk memahami kejadian-kejadian di masyarakat gitu ya, termasuk tadi ya legalisasi aborsi dan angka kejahatan. Terus dia juga bisa mengidentifikasi ya adanya korupsi di olahraga sumo gitu ya, kemudian kolam renang itu yang lebih berbahaya daripada senjata api. Terus dia juga bisa mengidentifikasi ya adanya kecurangan hasil ujian nasional ya dari data-data yang dia dapatkan gitu ya. Nah silakan ini jika tertarik ya, ini tidak masuk dalam materi kita ya, cuma ini saya pikir ini menarik kalau yang belum baca ya. Ini dikeluarkan tahun 2005 ya, cukup laris ya buku ini ya, bestseller, termasuk bestseller di tidak hanya di Amerika ya, di seluruh dunia gitu. Nah ancaman terhadap validitas internal pada time series ya, history itu paling sering ya. Kenapa ya? Karena tadi terutama ada yang delayed effect tadi, bisa banyak penjelasan itu loh ya, seperti yang di crime abortion, legalization of abortion dan crime tadi gitu kan, ada yang berargumen oh itu tingkat ekonomi yang menjadi penyebabnya kok crime-nya itu turun. Oh itu karena jumlah polisi semakin banyak. Oh itu karena jumlah penjara semakin banyak. Oh itu adalah beragam ya yang bisa jadi argumen ya, yang membuat kesimpulan kausalnya itu
atau validitas internalnya itu kurang kuat gitu ya. Nah, history yang paling sering gitu ya, terutama pada yang delayed effect gitu. Nah, kedua, instrumentation tadi, seperti yang adanya perubahan prosedur tadi, pelaporan pada studi pelaporan kejahatan seksual tadi ya, kebijakannya tadi gitu ya. Nah, perbaikan terhadap desain interrupted time series ya, ada adding non-equivalent no treatment control group ya, adding non-equivalent dependent variables, removing the treatment at known time, adding multiple replication ya, dan yang terakhir adding switching replication. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut ya di materi-materi selanjutnya ya. Nah, baik, itu saja dari Cdiscok and Campbell ya, bisa dicek ya di sumbernya langsung ya, agar ada pemahaman yang lebih ya, dan juga untuk mengkoreksi ya bila ada kesalahan yang saya sampaikan. Baik, terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.